الحمد لله الحمد لله الذي يقبل من يعبد لوجهه مخلصا أشهد أن لا إله إلا الله الذي أفاض علينا بنعم لا تحصى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من كان بالمعجزات مخصوصا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وما تبعهم بإحسان عدد الحب والحصى أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقواه أعظم جنة وموصل إلى الجنة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya takwa. Ketahuilah bahwasanya takwa Allah akan menyelamatkan kita dari jilatan api neraka dan akan menyampaikan kita kepada keabadian surga. Ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, wa min tabi'atil insan annahu yuhibbu an tadhhara hasanatuhu wa takhfa ma'ayibuhu 'ala a'yunin nas fasarat muhimmatuhum mutawajjihatan li irda'in nas wa nailil thala'i minhum wa sadril ma'ayibi 'anhum. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, merupakan sebuah karakter atau watak yang melekat pada manusia adalah bahwa ia selalu ingin terlihat kebaikannya dan selalu berusaha menutupi kekurangannya dari orang lain. Maka kita bisa melihat banyak orang yang hanya terfokus bagaimana caranya membuat orang lain suka padanya, memujinya dengan pujian-pujian yang terlena dan juga menutupi semua aib-aibnya. Fenomena ini terkenal dengan istilah pencitraan. Padahal pencitraan itu tidak jauh berbeda dengan penyakit riya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mendefinisikan riya adalah orang yang terlihat beribadah tapi niatnya bukan karena Allah, akan tetapi niatnya agar orang-orang mau menaruh perhatian lebih kepadanya, yang dengan begitu ia akan meraih kekayaan, jabatan ataupun pujian. Amal yang demikian ini tentu menyelisih konsep keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa," yang artinya tiadalah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan titah agama. Bahkan saking bahayanya penyakit riya ini, Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkannya atas umatnya ketimbang bahayanya fitnah Dajjal. Diceritakan suatu hari Rasulullah SAW bertanya, "Ala ukhbirkum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal?" Hai para sahabatku, apa kalian mau kuberitahu suatu perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada fitnah Dajjal? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Asyirkul khafi ay yaquma ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatah lima yara min nadhari rajulin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah." Yang aku takutkan adalah syirik kecil, yakni seseorang yang terlihat salat atau beribadah dan dia memperindahnya dengan niatan agar orang-orang menaruh perhatian padanya. Kafal mura'ina bi ta'atihim khasaratan wa halakatan annahum awwalu man tus'adu bihimun naru yaumal qiyamah. Setimpanlah balasan bagi pelaku riya atau pencitraan, ia akan menjadi makhluk pertama yang akan menjadi bahan bakar di api neraka Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bercerita panjang lebar di dalam sebuah hadis yang isinya adalah di hari kiamat kelak Allah akan memanggil orang yang ahli qari atau membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang perang fisabilillah, dan yang ketiga orang yang kaya dermawan. Singkat cerita, si ahli qari akan mengaku-ngaku di hadapan Allah bahwa dia selalu tadarrus Al-Qur'an lillahi ta'ala. Tapi Allah Maha tahu bahwasanya tadarusnya itu bukan karena Allah, melainkan niatnya agar mendapatkan pujian dari orang lain. Orang yang kedua yaitu si kaya, ia nanti juga akan mengaku-ngaku di hadapan Allah bahwa kekayaannya ditasarrufkan untuk silaturahim dan sedekah lillahi ta'ala. Tapi Allah, Zat yang Maha tahu, ia melakukan hal tersebut bukan karena Allah,
melainkan niatnya agar mendapatkan pujian dari orang lain dan terkenal sebagai orang yang dermawan. Orang yang ketiga adalah orang yang gugur di dalam medan peperangan. Ia mengaku-ngaku bahwa niatnya mengikuti peperangan adalah jihad fi sabilillah dan lillahi ta'ala. Tapi Allah zat yang maha tahu bahwa ia ikut perang tersebut bukan karena Allah, melainkan niatnya agar mendapatkan pujian dari orang lain sehingga terkenal sebagai pahlawan dan pemberani. Akhir cerita, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Hurairah, ulaika tsalatsa awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Rawahul Hakim wa Ibnu Hibban. Wahai Abu Hurairah, merekalah 3 orang pertama yang akan menjadi bahan bakar api neraka di hari kiamat kelak. Ayyuhal umara, ama tasma'una hadzal wa'id? Fama balukum tatamatsaluna bil khairi amama al kamerat wa antum mura'una bihasanatikum? Wa ya man ishtaghala bi fi'li ta'ati amama an-nas, limadha tudhiruna al-husna amamahum wa tarfa'unahu fi hisabi wasail at-tawasul wa antum kha'inuna 'inda wara'ihim? Wahai para pejabat, apakah kalian belum pernah mendengar cerita hadis tadi? Buat apa kalian acting berbuat kebaikan di depan kamera, padahal niat kalian hanya pencitraan? Wahai kalian yang sibuk memperindah ibadah di hadapan orang lain, buat apa kalian mempertontonkan kebaikan kalian di hadapan orang banyak? Parahnya lagi kalian berusaha memviralkannya di berbagai sosial media, padahal kenyataannya ketika sepi kalian tidak pernah berbuat baik seperti itu. Apakah kalian tidak takut dengan ancaman hari kiamat kelak? Allahumma ta'amalana kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Semoga Allah jadikan semua amal-amal kita, amal kebaikan kita betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.